Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Ramsetu. Ramsetu menceritakan tentang perjalanan seorang arkeolog bernama Dr. Aryan yang melakukan ekspedisi menuju Ramsetu untuk membuktikan apakah Ramsetu dibuat oleh Sri Rama atau terbentuk sendiri karena fenomena alam. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Berlatar di negara Afghanistan, seorang reporter sedang memberitakan bahwa 6 tahun yang lalu pasukan Taliban telah membom dan meledakkan patung Buddha di tempat ini. Dan saat ini tim arkeolog internasional akan didatangkan untuk merestorasi sisa-sisa warisan budaya. Para arkeolog akan menggali sisa-sisa patung Buddha yang berserakan untuk kembali membangun patung Buddha. Salah satu arkeolog yang didatangkan dari India adalah bernama Dr. Aryan. Lalu tibalah Dr. Aryan di lokasi tersebut. Kemudian Dr. Aryan dan Mr. Bilawal mulai melakukan penggalian. Di tengah proses penggalian, Dr. Aryan menemukan sebuah kotak. Awalnya dia mengira bahwa kotak itu adalah ranjau. Namun ternyata kotak itu adalah harta karun. Di dalam kotak itu terdapat koin yang bertuliskan naskah Brahmi, yaitu sebuah tulisan India kuno pada abad ke-7 di zaman pemerintahan Raja Sindh Hindu Dahir Sen. Namun tiba-tiba pasukan Taliban datang dan menyerang mereka. Beberapa orang melakukan perlawanan terhadap Taliban, sedangkan Dr. Aryan dan Bilawal pergi untuk berlindung. Mereka berlari menuju terowongan patung Buddha untuk menyelamatkan diri. Namun sebelum sampai ke terowongan, tiba-tiba mereka terperosok dan jatuh ke dalam sebuah lubang. Dan tanpa mereka sadari, mereka menemukan patung Buddha berbaring. Kemudian kotak harta karun itu dibawa ke kota Islamabad, Pakistan untuk dilakukan jumpa pers. Di dalam jumpa pers itu, pemerintah Pakistan memberikan penghargaan kepada Dr. Aryan atas jasanya menyelamatkan harta karun itu, dan memberikan sebagian harta karun itu untuk India. Namun seorang jurnalis tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa harta karun itu milik Raja Dahir yang beragama Hindu, sedangkan Pakistan dan Afghanistan adalah negara Islam. Menurutnya seluruh harta karun itu seharusnya diserahkan kepada India yang mayoritas beragama Hindu. Lalu Dr. Aryan menjawab pertanyaan jurnalis tersebut bahwa koin yang ia temukan adalah bagian dari warisan bersama dan jangan dikaitkan dengan masalah agama. Jurnalis itu kemudian mempertanyakan keyakinan Dr. Aryan. Dr. Aryan memberitahu bahwa dia seorang ateis dan dia hanya percaya kepada hal-hal yang dapat dibuktikan dengan fakta. Sepulang dari jumpa pers di Pakistan, Dr. Aryan pulang ke Delhi, India, dan memberitahu istrinya yang bernama Profesor Gayatri bahwa setelah penemuan harta karun itu, ia mendapatkan promosi jabatan dari ASI, dan hari ini adalah hari pertamanya menjabat. Sementara di tempat lain terlihat kerumunan warga sedang melakukan unjuk rasa menentang proyek Ramsetu, di mana pemerintah India dan beberapa organisasi swasta akan menghancurkan Ramsetu untuk dibangun sebagai kanal pelayaran sebagai jalur perdagangan. Mereka, para pengunjuk rasa itu, menentang penghancuran Ramsetu karena menurut mereka Ramsetu dibangun oleh Rama dan merupakan warisan budaya India yang tidak boleh dihancurkan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menerobos kerumunan para pengunjuk rasa. Lalu muncul dari dalam mobil seorang bernama Mr. Indrakan. Mr. Indrakan adalah seorang investor proyek Ramsetu. Kedatangannya di sana untuk berdiskusi bersama Pak Menteri. Pak Menteri Sate memberitahu Mr. Indrakan bahwa Mr. Indrakan diminta Mahkamah Agung untuk memperbarui laporan perizinan terkait proyek Ramsetu sebelum proyek itu dapat dijalankan, di mana Mahkamah Agung akan mengizinkan proyek itu bila Mr. Indrakan bisa memberikan laporan yang menyatakan bahwa Ramsetu adalah fenomena alam bukan buatan manusia. Lalu Pak Menteri meminta perusahaan ASI untuk membuatkan laporan yang menyatakan bahwa Ramsetu tidak dibangun oleh Sri Rama dan Ramsetu murni fenomena alam. Lalu Kepala ASI meminta Dr. Aryan membuatkan laporan itu.
Awalnya Dr. Aryan merasa ragu karena menurutnya untuk membuat laporan tentang Ramsetu, ia harus melakukan ekspedisi terlebih dahulu untuk membuktikannya. Namun karena desakan atasannya, Dr. Aryan akhirnya membuatkan laporan tersebut. Setibanya di rumah, Dr. Aryan mendapat marah dari istrinya Gayatri karena telah membuat laporan yang menyatakan bahwa Ramsetu terbentuk karena fenomena alam. Menurut Gayatri, laporan Dr. Aryan sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat, yang mana mereka meyakini bahwa terbentuknya Ramsetu ada hubungannya dengan Sri Rama, bukan karena fenomena alam. Laporan Dr. Aryan itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, namun Ketua Mahkamah Agung tidak menyetujui laporan itu, sampai benar-benar bisa membuktikan bahwa Ramsetu terbentuk dari fenomena alam dan bukan dibangun oleh manusia. Tidak hanya di pengadilan saja, kini laporan Dr. Aryan menjadi viral di masyarakat dan memancing emosi warga masyarakat India. Setelah itu, Dr. Aryan mendapat telepon dari atasannya untuk bertemu dengan Mr. Indrakan, karena Mr. Indrakan ingin berbicara kepadanya. Di dalam pertemuan itu, Mr. Indrakan meminta Dr. Aryan untuk melakukan ekspedisi arkeolog menuju Ramsetu, untuk mengumpulkan bukti ilmiah bahwa Ramsetu bukan struktur buatan manusia. Setelah keluar dari kediaman Mr. Indrakan, Dr. Aryan mendapat perlakuan kasar dari seseorang. Hal ini akibat dari laporan yang ia buat. Ada seorang pria tiba-tiba datang dan menyerang Dr. Aryan dengan mencoreng muka Dr. Aryan dengan arang seperti Rahwana. Begitu juga dengan anak dari Dr. Aryan yang bernama Kabir. Ia mendapat ejekan dari temannya karena ayah Kabir tidak percaya kepada Sri Rama. Lalu kedua anak itu kemudian berkelahi. Kemudian Dr. Aryan dipanggil ke sekolah terkait perkelahian anaknya. Malam harinya Dr. Aryan mulai merenung. Dari kejadian yang menimpa Kabir dan dirinya siang tadi, akhirnya Dr. Aryan menyetujui permintaan Mr. Indrakan dan memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Ramsetu. Lalu Dr. Aryan memulai perjalanannya. Setelah sampai, Dr. Aryan disambut kedatangannya oleh Bali, yaitu seorang manajer proyek Ramsetu. Lalu Dr. Aryan dibawa masuk dan diperkenalkan dengan tim ekspedisi lainnya. Ada Dr. Gabriel, ahli geologi dari Brazil. Ada Dr. Chandra, spesialis penelitian bawah air. Ada Udian, seorang penyelam. Ada Profesor Andrew, kepala penginderaan jauh yang membantu menangkap gambar sonar dari Ramsetu. Dan yang terakhir ada Dr. Sandra Rebelo, ilmuwan lingkungan dari Goa. Lalu Dr. Aryan ditunjukkan sebuah alat penyelam bernama Makar yang bisa bertahan berjam-jam di dalam laut. Sebelum melakukan ekspedisi, mereka berdiskusi terlebih dahulu terkait Ramsetu. Profesor Andrew menjelaskan bahwa Ramsetu memiliki panjang 35 km dan lebar 3,5 km, serta kedalaman hingga 10 meter. Sementara Dr. Chandra mengatakan bahwa struktur Ramsetu sudah berumur ribuan tahun. Sedangkan Dr. Aryan menjelaskan bahwa berdasar informasi dari sebuah buku bahwa Ramsetu berada di periode Sri Rama yang lahir 7.000 tahun yang lalu. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Bali memotong pembicaraan Dr. Aryan. Bali mengatakan bahwa misi kita hanya membuktikan bahwa Ramsetu harus berusia lebih dari 7.000 tahun. Dan ini artinya Bali menginginkan bahwa Ramsetu dibuat bukan oleh Sri Rama. Selesai pertemuan, Dr. Aryan mulai melakukan penyelaman. Dengan mengenakan alat penyelam, Dr. Aryan mulai melakukan ekspedisi sambil ditemani tim penyelam yang lain. Setelah mencapai dasar laut, Dr. Aryan mulai mengambil salah satu sampel batu karang dari Ramsetu untuk dianalisa. Setelah kembali, mereka mulai melakukan analisa. Dari hasil analisa sampel batu pertama ditemukan beberapa fosil yang berumur 18.000 tahun, yang berarti Ramsetu jauh lebih tua dari 7.000 tahun. Namun Dr. Aryan mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan satu sampel saja.
kita membutuhkan lebih banyak bukti. Kita perlu mengetahui umur batu yang sebenarnya, yang membentuk struktur utama Ramsetu. Lalu Dr. Aryan melakukan penyelaman yang kedua untuk mengambil batu apung yang merupakan struktur utama bangunan Ramsetu. Awalnya mereka kesulitan untuk mengambil batu apung itu. Kemudian Dr. Aryan melihat ada salah satu batu apung yang terlepas. Ketika hendak mengambil batu apung itu, Bali melarangnya karena lokasi batu apung itu mendekati perairan Langkan. Dan Bali meminta Dr. Aryan kembali dan tetap berada di zonanya. Dr. Aryan tetap berusaha mengambil batu itu. Bali pun pergi keluar untuk menarik kabel alat penyelam agar Dr. Aryan kembali. Namun setelah muncul di permukaan, Bali hanya menemukan alat penyelam yang kosong. Ternyata Dr. Aryan muncul di kejauhan dengan membawa batu apung itu, sambil berjalan di atas jembatan Ramsetu. Lalu Dr. Aryan menuju laboratorium untuk melakukan analisa sampel batu apung tersebut. Dari hasil analisa, Dr. Chandra menemukan bahwa karang-karang itu dibawa dari suatu tempat dan ditanam dalam garis lurus. Ia meyakini seseorang telah menanam batu itu di dasar laut untuk membentuk Ramsetu. Ada pola yang sangat jelas di dalam susunan batu itu. Sedangkan Dr. Gabriel menemukan sisa-sisa organik di batu apung itu berusia 7.000 tahun, jauh lebih muda dari sampel batu pertama. Dari penelitian itu mereka menyimpulkan bahwa Ramsetu memang berumur 7.000 tahun dan memang buatan manusia, dan itu artinya Ramsetu ada pada periode Sri Rama. Kemudian Dr. Aryan menyampaikan hasil penelitiannya kepada Mr. Indrakan bahwa Ramsetu berusia 7.000 tahun dan memang berada di zaman Sri Rama. Mr. Indrakan kemudian meminta Dr. Aryan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut bersama Dr. Chandra dan Dr. Gabriel. Dari sini diketahui ternyata Mr. Indrakan merencanakan sesuatu. Ia merencanakan pembunuhan terhadap mereka, karena bukti yang ditemukan Dr. Aryan tidak sesuai dengan keinginannya. Pada malam hari ketika mereka hendak melakukan ekspedisi, Dr. Gabriel sudah menaruh curiga terhadap Bali, bahwa Bali tidak begitu senang dengan perkembangan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, ia sengaja membawa sampel batu itu dan menyimpannya di dalam tas miliknya. Kemudian mereka mulai melakukan ekspedisi. Setelah sampai di dasar laut, mereka mendapati mesin kapal selamnya sangat panas dan tidak berfungsi dengan baik. Kadar oksigen yang menurun drastis, serta jaket pelampung yang tidak ada. Dari sini mereka mulai tersadar bahwa Bali merencanakan kematian mereka. Ternyata benar, atas perintah Mr. Indrakan, Bali telah merencanakan pembunuhan agar misi mereka gagal. Lalu Dr. Aryan melakukan lonjakan darurat agar bisa sampai ke permukaan laut. Setelah sampai di permukaan, mereka diselamatkan oleh seorang pemandu wisata bernama Anjaneya Puspa Kumaran atau Api. Lalu Api membawa mereka menepi ke Sri Lanka. Melihat batu yang dibawa mereka, Api tahu kalau Dr. Aryan dan temannya sedang mempelajari Ramsetu, dan ia akan membantunya. Ia sangat memahami Ramsetu karena ia pernah menjadi pemandu wisata. Pagi harinya dengan ditemani Ape, Dr. Aryan dan temannya berlayar kembali untuk mengambil batu Ramsetu. Ternyata Bali mengetahui keberadaan Dr. Aryan lalu menembaki mereka. Dr. Aryan pun berbalik memutar perahunya untuk menghindari serangan Bali. Bali pun mengejarnya. Lalu Ape menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Mereka berlari menuju pulau. Ketika bantuan helikopter datang, mereka mulai naik ke atasnya. Namun sayangnya Dr. Gabriel tertembak dan terjatuh dari helikopter. Dr. Aryan dan Dr. Chandra sangat terpukul dengan kematian Dr. Gabriel. Namun mereka harus melanjutkan pelariannya. Mereka pun sampai di perkampungan Jaffna, Sri Lanka. Dr. Aryan masih terlihat sedih dengan kematian Dr. Gabriel. Lalu Ape memberikan telepon agar Dr. Aryan menghubungi istrinya, supaya Dr. Aryan tidak bersedih lagi. Sementara di depan pengadilan, pemerintah mengumumkan bahwa jembatan Ramsetu merupakan bentukan alam berumur 18.000 tahun. Dan ini membuktikan bahwa Sri Rama tidak membangun jembatan itu. Dan dalam 3 hari pengadilan memberikan oposisi untuk mengajukan balasan. Jika tidak bisa mengajukan balasan yang sesuai, maka sebagian Ramsetu akan dihancurkan. Kembali ke Dr. Aryan.
Setelah mendapat telepon dari AP, lalu Dr. Aryan menelpon istrinya. Di dalam percakapan telepon itu, Dr. Aryan mendapat informasi dari istrinya bahwa pemerintah telah mengumumkan bahwa Ramsetu merupakan bentukan alam dan berusia 18.000 tahun, dan penghancuran Ramsetu akan dimulai dalam 3 hari. Dr. Aryan membantah telah memberikan laporan itu. Ia mengatakan bahwa laporan itu dibuat oleh Chandra. Mr. Indrakan mencoba membungkam kami, tetapi kami berhasil lolos. Mr. Indrakan menginginkan kami mati dan sekarang kami berada di Sri Lanka. Tiba-tiba Dr. Aryan melihat sebuah upacara perayaan Rahwana. Lalu ia berkata kepada Gayatri, jika dia bisa membuktikan keberadaan Rahwana, maka secara otomatis akan membuktikan keberadaan Sri Rama. Lalu Dr. Aryan pergi menemui AP dan ia bertanya kepada AP, di manakah ia bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Rahwana. AP pun menjawab di sebuah perpustakaan umum Jaffna. Di sana terdapat peta dan gambar yang dibuat dari daun lontar, yang merupakan dokumentasi ribuan tahun sejarah. Kemudian mereka pergi menuju perpustakaan umum Jaffna untuk mencari peta yang terbuat dari daun lontar tersebut. Ketika berada di perpustakaan tersebut, tiba-tiba Dr. Aryan mencurigai seseorang yang sedang membaca surat kabar. Ketika orang itu pergi, Dr. Aryan mengambil surat kabar tersebut. Ia menemukan foto dirinya dan Dr. Chandra di dalam koran itu sebagai buronan. Sebelum pergi dari perpustakaan, mereka mendapat informasi dari seorang penjaga perpustakaan untuk menemui seorang pustakawan tua, di mana seorang pustakawan tua tersebut berhasil menyelamatkan beberapa manuskrip kuno di saat perpustakaan terbakar pada kerusuhan tahun 1981. Setelah keluar dari perpustakaan, Dr. Aryan dikejar dan ditembaki oleh beberapa orang. Dr. Aryan dan Dr. Chandra langsung melarikan diri menghindari serangan, hingga akhirnya mereka tiba di stasiun kereta api. Lalu Dr. Aryan mengelabui mereka dengan berpura-pura meloncat masuk ke dalam kereta. Akhirnya Dr. Aryan dan Dr. Chandra berhasil lolos. Lalu Dr. Aryan mendapat telepon dari AP untuk menemuinya di benteng Jaffna pukul 7. Ternyata AP membawanya kepada seorang pustakawan tua. Lalu pustakawan tua itu memperlihatkan buku daun lontar kepada Dr. Aryan. Di dalam buku daun lontar tersebut, terdapat petunjuk sebuah terowongan rahasia menuju Istana Rahwana. Mereka pun mulai mencari terowongan rahasia tersebut. Dalam perjalanan mencari terowongan rahasia, mereka menemukan petunjuk sebuah gambar buaya yang merupakan jalan menuju terowongan. Akhirnya mereka menuju air terjun Ravanaela yang merupakan jalan rahasia menuju terowongan. Di tempat lain, Bali dan temannya menemui pustakawan tua untuk mencari informasi keberadaan Dr. Aryan. Setelah mendapat informasi, Bali melempar pustakawan tua itu ke laut. Kembali ke Dr. Aryan. Kemudian tibalah mereka di air terjun Ravanaela. Mereka mulai naik perahu. Di sana mereka mengikuti arah seekor buaya hingga sampai di tepi danau. Ternyata jalan menuju terowongan ada di dalam air di bawah mereka. Lalu mereka menyelam ke dalamnya dan tibalah di terowongan itu. Di dalam terowongan itu, tanpa mereka sadari, mereka menemukan sebuah tulisan kuno bernama Hela yang berada di langit-langit terowongan, yang mana tulisan Hela tersebut merupakan petunjuk menuju terowongan lainnya. Helatullah, island of Hela. शायद ये टनल के secret directions. Sementara di tempat lain, sebuah stasiun TV memberitakan bahwa sidang kasus Ramsetu akan digelar besok. Kemungkinan perusahaan Mr. Indrakan akan mendapatkan izin pembongkaran Ramsetu. Setelah melalui terowongan berikutnya, ternyata Dr. Aryan menemukan simbol kerajaan Rahwana berupa segitiga sama sisi. Kini mereka menuju terowongan terakhir. Mereka memilih terowongan sebelah kiri menuju Sripada yang tak lain adalah Gunung Trikut. Di sana mereka menemukan bayangan segitiga dari Gunung Trikut yang berarti Istana Alengka Rahwana berada di sana. Akhirnya mereka menemukan bukti terakhir berupa bunga yang bernama Sanjevani Bhuti, yang diyakini bunga yang ada dalam kisah Ramayana. Yang berarti saat ini mereka sedang berdiri tepat di Alengka Rahwana. Namun tiba-tiba Gayatri muncul dari helikopter bersama Bali. Bali kemudian membawa mereka naik helikopter. Di dalam helikopter, Dr. Aryan diminta Bali untuk memberikan batu apung itu. Namun Dr. Aryan mengatakan batu apung itu telah hilang. Lalu Bali mengancam akan membunuh Dr. Chandra.
AP pun berdiri dan Bali mendorong AP sehingga jatuh dari helikopter. Dr. Aryan berusaha menyelamatkan AP, namun ia hanya berhasil menyelamatkan tasnya saja. Lalu tas itu ia gunakan untuk memukul Bali. Kemudian terlihatlah perkelahian, hingga akhirnya Gayatri memukul Bali dengan tabung pemadam. Namun helikopter hilang kendali dan terjatuh. Dr. Aryan, Gayatri, dan Dr. Sandra berhasil selamat. Kemudian Dr. Aryan teringat ketika memukul Bali dengan tas, kenapa tasnya begitu berat. Ia menduga di dalam tas terdapat batu apung itu. Lalu Dr. Aryan mengambil tas tersebut, sekaligus ia menyelamatkan Bali sebelum helikopter meledak. Akhirnya Bali membantu Dr. Aryan mengantarkan pulang ke India. Di saat persidangan sedang berlangsung, tiba-tiba Dr. Aryan muncul untuk memberikan kesaksian terkait penemuannya. Dr. Aryan menunjukkan barang bukti yang menyatakan bahwa Ramsetu berada pada zaman Sri Rama. Dr. Aryan menunjukkan sebuah batu apung yang berusia 7.000 tahun. Dr. Aryan juga menunjukkan buku daun lontar yang menunjukkan jalan menuju terowongan. Dan juga lambang kerajaan Rahwana berupa segitiga yang ada di terowongan itu. Selain itu, Dr. Aryan juga menunjukkan Gunung Trikut yang digunakan dalam kisah Ramayana, serta tumbuhan yang berada di Alengka. Dr. Aryan juga berkata bahwa orang-orang yang berpikir seperti Taliban yang akan menghancurkan Ramsetu. Tidak ada arkeolog atau ilmuwan yang menentang proyek Ramsetu. Yang perlu dilakukan hanyalah mencari alternatif. Jika kemajuan didapat dengan mengorbankan budaya kita, maka itu tidak boleh didukung oleh pemerintah atau masyarakat manapun. Akhirnya dari beberapa bukti yang telah disampaikan oleh Dr. Aryan, Ketua Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa sampai pemerintah dapat memberikan bukti bahwa Sri Rama tidak ada dalam sejarah, maka mereka tidak berhak menghancurkan Ramsetu. Akhirnya Dr. Aryan pun memenangkan pengadilan ini, dan ia disambut oleh semua warga masyarakat dengan bergembira sambil merayakan kemenangan ini. Dan cerita pun selesai.